motivasi kepada siswa sekolah? Apakah Ibu sendiri? Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu memberikan motivasi kepada siswa dalam melakukan pembelajaran? Nah, itu harus dan alhamdulillah selalu ya. Karena itu untuk memulai membukanya itu harus kasih motivasi ya. Lalu pada awal pembelajaran, apakah Ibu menjelaskan tujuan dari materi tersebut? Iya. Kalau sebelum memulai pelajaran, tentu kita kasih tahu dulu tujuan materi yang akan dipelajari apa, tujuan pelajarinya apa. Dalam silabus pembelajaran, apakah Ibu ada memasukkan kegiatan awal, kegiatan inti, sama kegiatan penutup? Di dalam silabus itu kan nanti akan ada subbagiannya lagi dalam RPP ya. Di dalam RPP itu rancangan pembelajarannya, di sana nanti akan ditulis kegiatan intinya apa, kegiatan awalnya apa, intinya apa, akhirnya apa, penutup. Kalau untuk di silabus itu hanya gambaran SKKD, hanya alokasi waktu, materi yang akan diajarkan. Nanti kalau untuk kegiatan perincian langkah-langkah pembelajaran, nah nanti itu waktu dalam RPP. Sebelum mulai proses belajar mengajar, apa sih kegiatan yang terlebih dahulu Ibu lakukan? Di saat awal masuk, mulai dari kegiatan awalnya masuk salam doa gitu ya, kemudian mengkondisikan siswa. Jadi saya belum langsung mengabsen, jadi saya mengkondisikan siswa di mana kadang di secara tempat duduk mereka belum siap untuk pembelajarannya. Jadi ada yang namanya siswa SMA dalam masa-masa pubertas, jadi mereka duduk ada yang cacakan, ada yang jadi saya mengkondisikan tempat duduk. Dalam proses pembelajaran, bagaimana cara Ibu mengajarkan materi kepada Selama proses pembelajaran, kalau selama proses pembelajaran jadi tidak terdukuin materi ya, jadi saya akan nanya dulu sih sejauh mana pemahaman anak-anak siswa itu hal-hal berkaitan misal materi fisika tentang gerak. Nah, saya akan mencoba ke cerita aplikasinya dulu. setelah melakukan pembelajaran, apakah Ibu selalu menyampaikan kesimpulan dari materi yang dipelajari tersebut? Ada. Jadi nanti selama pembelajaran kan anak-anak setelah kita jelaskan materi, konsep kesehariannya, kita coba menerapkan dalam rumus-rumus, menyelesaikan dalam hitungan angka-angka. Nah, setelah hitungan angka-angka, membahas soal, baru nanti menjelang 10 menit terakhir sebelum ditutup, biasanya kalau nggak ditanya secara lisan, siswa itu akan saya kasih soal dalam bentuk kuis. Kalau di akhir pembelajaran, adakah Ibu menanyakan kepada siswa apakah mereka itu paham dengan materi yang diajarkan? Ada. Udah paham belum? Ada yang ditanyakan nggak? Biasanya saya kasih kesempatan. Terkadang siswa itu malu ya. Nah, kita tanya satu-satu. Dari sini siapa yang mau tanya? Udah paham belum? Atau nanti setelah kuis kan bisa kita koreksi ya. Mana setelah kita bahas, tentu ada yang ini yang salah nih belum. Nah, yang siswa yang salah ataupun siswa yang jawabannya belum tepat, nah di sana kita tanya belum pahamnya di mana. Dengan penjelasan yang telah Ibu berikan, bagaimana respon siswa tersebut apakah baik atau tidak baik? Pada umumnya siswa pasti bagus ya, apalagi kalau untuk IPA. Alhamdulillah mereka meresponnya baik, nggak ngawur sih. Menurut Ibu bagaimana sih bentuk respon yang baik dari siswa terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau respon yang baik, mereka kan menanggapi apa yang diinstruksikan, apa yang ditugaskan, mereka merespon setiap pertanyaan, mereka merespon apa yang kita guru tuh tanyakan, misalnya udah paham belum, mereka merespon. Nah, kalau yang tidak baiknya kadang mereka mengabaikan. Mengabaikan dalam arti kata, misalkan ada membahas soal ya, mungkin sebenarnya tidak ada tertuang di dalam buku paket ataupun di dalam modul, mungkin ada contoh-contoh yang memang dibahas saat itu. Nah, bagi siswa yang merespon baik, mereka kan secara inisiatif kesadaran catat sendiri. Nah, kalau bagi siswa yang respon yang nggak baik, ya udah mereka cuek-cuek aja, udah ngapain juga dicatat. Padahal itu harus dicatat ya kan, karena nggak ada dalam buku paket, juga merupakan pembahasan. Menurut Ibu, mengapa sih manusia itu perlu dididik? Iya, harus manusia dididik karena pertama didikan itu kan untuk akhlaknya dulu. Kalau sekiranya akhlaknya bagus, secara kepribadiannya bagus, otomatis secara dalam menuntut ilmu pun dia akan mencerminkan kepribadian yang bagus ya. Nah, kalau sekiranya dia nggak dididik untuk berdisiplin, kalau dia nggak dididik dalam bentuk kepribadian yang bagus, kepribadian yang dalam hal kepemimpinan ataupun kepribadian yang bertanggung jawab, ya gimana bisa mendapatkan siswa yang berilmu, gimana bisa mendapatkan seorang akhlak yang berkarakter bagus. Kalau dibiarkan aja ya sudah, berantakan aja hidupnya. Jadi kan gini, jenjang pendidikan itu berbeda-beda, mulai dari TK, SD, SMP, sampai kuliah kan. Iya. Menurut Ibu gimana sih proses pembelajaran di TK, SD, SMP, sampai SMA itu? Nah,
Eh, sangat berbeda. Kalau untuk TK, SD, SMP ataupun SMA, pertama dari segi kemampuan berpikir beda. Yang kedua dari segi kemampuan emosionalnya beda. Dari segi perkembangan fisik dan emosionalnya si teman-temannya beda. Kalau dari TK mereka di sana kemampuannya hanya untuk mengenal, bukan untuk menuntut menerima pendidikan, itu belum. Mereka mengenal, misalkan oh ini tentang alam lingkungan, mereka mengenal ini nama bendanya, ini materi anunya, jadi hanya mengenal saja. Jadi apa, mereka melihat, mengenal. Kalau SD mulai mereka baru menjalani, tetapi tingkat kemampuan berpikir tidak sama kayak SMP SMA. Kalau SD mereka hanya mengetahui yang konkret. Nah, dalam arti kata mengetahui yang konkret itu mereka hanya tahu menyebutkan, menerima dan menyebutkan. Jadi berarti mereka itu hanya menerima secara hal-hal yang konkret, mereka hanya bisa menyebutkan kembali. Nah, kalau SMP karena tingkat kemampuan kognitifnya udah mulai mampu ya, dalam arti kata secara fisik, secara emosional mereka udah mulai pubertas, daya nalarnya mereka udah mulai tertantang. Nah, mereka mulai berpikir, oh ini baik, ini tidak, oh ini arahan kita, mulai menyelidiki mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang ilmu, mana yang bukan. Kalau SMA pertama dari segi kemampuan berpikirnya mereka udah lebih tinggi ya, kemampuan memorinya mereka juga lebih bagus. Kemudian mereka itu mulai secara kognitifnya mereka udah bisa tingkat yang lebih sulit. Jadi kalau di saat SMP mereka hanya bisa menyelesaikan masalah satu, tapi kalau di SMA enggak hanya menyelesaikan aja, mereka memang mencari masalah, menganalisis masalahnya, menyelesaikan sendiri. Dari penjelasan Ibu tadi mengenai proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, apa perbedaannya menurut Ibu? Perbedaannya dari segi kemampuan berpikirnya udah beda, dari segi kemampuan perkembangan motoriknya juga udah beda. Jadi kalau untuk TK sebatas menerima, melihat, kalau di SMP di SD mereka mulai berpikir, kalau di SMP kemampuan kognitif motoriknya udah mulai mandiri. Nah, SMA tentu lebih tinggi lagi dari itu. Bagaimana cara Ibu membangun interaksi yang aktif antara guru dengan siswa? Komunikasi yang efektif. Nah, kalau komunikasi yang efektif, jadi sekiranya guru itu bisa berkomunikasi dengan efektif, berinteraksi dengan aktif dengan siswa, itu akan bisa. Tapi jadi nggak hanya bisa diam aja guru, atau udah kasih soal mereka nunggu ngerti, enggak. Kita mencoba untuk berkomunikasi efektif. Jadi interaksinya seperti tanya jawab, apa kan? Enggak hanya nunggu siswa yang nanya duluan, enggak. Kalau enggak siswa yang nanya, kita yang nanya, kita yang ke tempatnya dia gitu. Menurut Ibu nih, sebagai subjek pendidikan, apakah cuma bisa didapatkan di sekolah saja? Enggak harus, di rumah juga, di lingkungan juga. Kalau hanya mereka mengandalkan di sekolah aja, nanti kalau sekolah ilmunya hilang. Ilmunya hilang. Makanya kalau peran orang tua juga, keluarga di rumah juga melibatkan materinya. Nah, lingkungan sekitar juga harus, biarkan mereka bereksperimen, biarkan mereka mengamati lingkungannya. Kalau hanya sebatas sekolah aja, ya sudah, selesai di sekolah, habis di rumah. Bagaimana cara Ibu mengajarkan siswa agar ilmu yang diperoleh itu dapat diajarkan kembali kepada orang lain? Pertama, siswa itu harus paham dulu. Kemudian kita harus menjalani komunikasi yang efektif dulu, seperti yang pertanyaan sebelumnya ya. Kalau antara guru dan siswa sudah berkomunikasi efektif, kalau mereka udah nyambung, udah merasa nyaman, materi yang diterimanya udah dapat, dia paham, ya mudah aja dia mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dirinya sendiri, ataupun mau menjelaskan ke teman yang lain juga. Hanya itu yang bisa Titi tanyain. Terima kasih atas waktunya. Langsung ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya.
banyak yang akan datang dulu. Kamu, ya boleh. Saya harap kondisi seperti ini cukup sebatas menit. Dalam niat, sekiranya tidak ada perubahan dengan apapun dengan Anda, silakan Anda melakukan rekomendasi dari dulu lain. Tidak apa lain.